أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya sekarang masjid-masjid ini digalakkan untuk kajian TPA, untuk kajian Al-Quran. Bahkan Masya Allah di masjid seperti ini yang Masya Allah indah, asri. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Tidaklah ada sekelompok kaum ngumpul di rumah di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji isi Al-Quran, melainkan turun ketenangan, diliputin rahmat, dikelilingin malaikat. Hebat Quran. Dan Quran itu dahsyat. Itu dahsyat. Wong dahsyatnya itu sampai walau anzalna hadzal Qur'ana على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Gunung aja jebol kok Pak. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Kalau seandainya digunakan untuk mecah bumi, geser gunung, ngidupin orang mati, Quran itu bisa loh. Ya, sampean kok enggak tergerak itu berarti kan nemen banget toh. Keterlaluan. Makanya kalau orang itu tidak bisa tersentuh dengan Al-Quran, enggak tahu bisa tersentuh dengan apa lagi. Kalau orang itu tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, enggak tahu dia bisa sembuh dengan apa lagi. Kemudian hadirin sekalian, pengobatan ilahiyah adalah takwa kepada Allah, tawakal dan minta perlindungan kepada Allah, serta kita usahakan juga amal soleh, kita percepat karena masih banyak waktu yang istiqomah di agama, menjaga sholat, jangan lupa kita menjaga sholat. Orang yang sekarang ini sudah kena gangguan, jangan lupa, terutama sholat di masjid, laki-laki di masjid, ya. Kalau kita sekarang ngeles nggak ke masjid, siapa yang akan memakmurkan masjid? Kadang-kadang ada orang ngeles karena alasannya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah Pak? Yang penting ada sekelompok orang sholat yang lainnya gugur. Ya benar itu pendapatnya Imam Syafi'i, tapi kenapa bapak yang gugur? Lucu. Yang gugur siapa? Saya. Itu. Akhirnya sekelompok itu cuma 4 marbot, muadzin, imam. Amas orang yang nyari rumah saudaranya belum ketemu. Nitip tidur di masjid. Nah, alhamdulillah ngelengkapi jamaah masjid. Itu. Nauzubillah. Makanya sering saya sindir, orang muslim sekarang itu bangun masjid itu kayak bikin keranda mayit. Giliran sekarang selesai, rebutan enggak mau masuk. Loh kalau keranda mayit bagus, masuk sampean dulu yang melebu. Kan gitu. Oke, ya enggak apa-apa, ini masjid itu harusnya kita yang buat, kita yang pertama kali masuk. Terus kemudian hadirin sekalian untuk menangkal ini juga gangguan sihir ini dan yang lainnya, sedekah. Ya, terus kemudian kita bersihkan rumah kita dari gambar-gambar, patung-patung, anjing karena itu disenangi jin. Terus kemudian membaca surat-surat, ya, zikir-zikir, terutama zikir pagi sore. Terutama hadirin sekalian, daerah yang terkenal jualan STMJ, hati-hati. Bukan STMJ itu telur, jahe enggak, santet, tenung, magic, jengges. Ini barang jualan antik para dukun yang dijajakan di beberapa daerah, yaitu santet, tenung, magic, jengges. Oh, sekarang itu santet itu dijual terbuka Pak, bakal bergaransi. Iya, kayak kulkas. Iya, bergaransi. Anda enggak bohong. Dijual, antum baca aja di majalah misteri itu. Dijual. Santet sabdo pasti. Dijamin langsung tembus mati. Ya. Harga 75 juta.
tidak tembus balik dijamin, gak bergaransi, santet bergaransi. Masya Allah, kayak HP aja. Itu, nauzubillah.